Peran pers sangat penting dalam membangun sistem demokrasi di negeri ini. Tanpa kehadiran pers, demokrasi akan rusak. Pada sisi lain, pers juga dituntut independen dalam menganalisasi aspirasi rakyat. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari webinar yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Purwakarta Rabu 10 Februari. Webinar dalam menyambut Hari Pers Nasional ini mengambil tema peran pers dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin, Kaprodi KPI STAI Mutakin, Ade Kusumaning Tias, dan Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin. Sedangkan 4 narasumber dari kalangan pers, yakni Ketua PWI Purwakarta Asep Yadi Sobarna, Pemimpin Redaksi Harian Pasundan Express Lukman NH, Kepala Biro Purwa Sukasi Ermol Jabar Yus Livar, dan Pemimpin Redaksi Cipta TV Tatang Budi Mansyah. Apa tujuan diselenggarakannya webinar dan korelasinya dengan Bawaslu? Di sambungan telepon telah terhubung Bapak Ujang Abidin, Ketua Bawaslu Purwakarta. Ya, selamat malam Pak. Halo, Pak Ujang. Ya, Bisa halo, mendengar selamat suara kami, malam. Pak? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam ya, Pak ya. Tadi siang Bawaslu Purwakarta menggelar webinar bertema peran pers dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Apa korelasi tema tersebut dengan lembaga yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih bahwa di peringatan HPN kemarin dan saat ini kita mengadakan kegiatan diskusi dan bekerjasama dengan Prodi KPI STI Dr. Kahajat Mutakin dalam melaksanakan kegiatan diskusi webinar. Pertama, kita ngambil tema peran media dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Artinya bahwa peran-peran media itulah yang kemudian ingin memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat. Dengan adanya proses reformasi di tubuh pers, bahwa proses menyatakan pendapat dan kebebasan untuk menyatakan pendapat di masyarakat itu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kaitan dengan Bawaslu bahwa proses itulah yang kemudian harus kita berikan edukasi kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan dengan kerja-kerja kelembagaan kita di Bawaslu itu pun juga harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam proses tahapan pemilu kemarin. Artinya bahwa keberadaan pers sangat penting bagi keberadaan Bawaslu untuk menghasilkan kerja-kerja kepemiluan pada saat tahapan pemilu kemarin. Ya, baik Pak. Nah, sebagai pejabat publik, Anda pasti sering berinteraksi dengan pers. Apa pendapat Anda tentang dinamika pers di Purwakarta, Pak? Ketika proses tahapan pemilu kemarin, karena kami adalah lembaga penyelenggara pemilu dan berkaitan juga dengan proses penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat, ini sangat membantu kami dari proses informasi. Sehingga peran-peran media di Purwakarta itu juga sangat membantu informasi yang ada di lapangan. Informasi baik itu kerja kita yang kemudian disampaikan kepada media untuk terus disampaikan kepada masyarakat, ataupun juga informasi yang didapat dari media kemudian kita hasilkan setelah itu, ini adalah bagian dari proses evaluasi untuk kerja-kerja Bawaslu. Misalkan dalam Bawaslu, dalam tahapan pemilu itu ada yang namanya pengawasan, kemudian juga ada yang disebut sebagai misalkan temuan. Nah, temuan inilah kemudian salah satunya bagian dari informasi awal yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian diinformasikan melalui media dan kemudian kita kembangkan dalam proses pengembangan lebih lanjut. Ya baik Pak, dalam pilkada mendatang, seperti apa Anda memposisikan pers agar Bawaslu dengan pers bisa bersama-sama memberikan pendidikan politik bagi masyarakat? Ya, ke depan karena Purwakarta tidak ada tahapan pemilu, maka kerjasama ini kita harus tetap lanjutkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan edukasi
terhadap masyarakat berkaitan dengan ruang demokrasi yang ada di Purwakarta. Agar bahwa berbicara masalah demokrasi bukan saja ruang-ruang pemilu, tapi hak-hak masyarakat itu kemudian tersampaikan oleh media. Oleh karena itu, ke depan kita tetap akan berkomunikasi dengan pihak media dan akan bekerja sama agar informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan, kemudian juga berkaitan dengan pilkada dan proses tahapan pilkada nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk apa? Agar ada pemilih-pemilih pemula yang mengetahui secara langsung proses dan dinamika demokrasi di Purwakarta. Nah, apakah seminar atau webinar memang sudah menjadi agenda rutin Bawaslu, Pak? Betul, bahwa di Bawaslu itu ada program-program yang kemudian dilakukan untuk apa? Untuk melakukan edukasi, pendidikan politik kepada masyarakat, agar semua masyarakat mengetahui proses demokrasi, agar masyarakat mengetahui lembaga Bawaslu. Karena Bawaslu ini adalah lembaga yang permanen pertama yang baru dibandingkan dengan KPU, sehingga masyarakat harus mengetahui. Di samping itu juga bahwa karena ini adalah lembaga penyelenggara, maka tahapan-tahapan pemilu bukan saja pas tahapan pencalonan dan kampanye, tapi jauh hari sebelumnya, yaitulah edukasi politik kepada masyarakat. Agar masyarakat mengetahui proses dan punya kesadaran untuk aktif dalam proses nanti di tahapan pemilu termasuk juga pilkada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Purwakarta. Sehingga keberadaan ini juga sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Baik, terakhir, apa pesan Anda kepada para pekerja pers Purwakarta, Pak? Ya, pertama terima kasih. Pas Ya. tahapan pemilu kemarin kita juga sudah maksimal bekerja sama dengan pers, sehingga segala sesuatu kaitan dengan kerja-kerja kelembagaan dipublikasikan, diinformasikan oleh media yang ada di Purwakarta, dan ini diketahui langsung oleh masyarakat Purwakarta. Kedua juga kita juga banyak melakukan komunikasi dengan media untuk apa? Untuk proses interaksi, karena ini penting bahwa media adalah pilar keempat demokrasi. Sehingga informasi-informasi dan hal-hal yang kaitan juga dengan kejadian di masyarakat ini secara langsung diketahui oleh publik atau masyarakat. Ke depan bahwa media harus netral, betul-betul harus netral posisinya. Artinya bahwa dia harus independen dan objektif dalam melakukan proses pemberitaan. Sehingga tidak ada kemudian kepentingan-kepentingan personal atau misalkan kepentingan yang lain. Agar objektivitas pemberitaan dan diketahui oleh masyarakat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ketika berbicara masalah pembangunan, ini kemudian menjadi koreksi kolektif bagi pemerintah daerah maupun misalkan pemerintah pusat. Itulah kemudian tujuan media dan itulah tujuan kebebasan berpendapat dan Ya. berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Baik, terima kasih Pak Ujang atas komentarnya.